Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di video kali ini aku mau melanjutkan tutorial kasir toko portable ya. Ini part keduanya ya, yaitu tentang cara setting toko, cara input produk, cara menambahkan gambar produk, cara transaksi, nota digital, dan lain-lain. Simak videonya ya. Capcus, kita buka aplikasinya kasir toko portable. Oke, kita klik menu home, scroll ke bawah, pengaturan toko. Nah, di sini kalian isi semua ya, email toko, nama pemilik toko kalian sesuaikan dengan nama kalian, nama counter, nomor telepon, alamat singkat, alamat lengkap, markup harga kalian nolin aja, notifikasi batas stok 0, struk footer. Nah, di sini kalian bisa menambahkan ucapan terima kasih atau apa ya. Ini nanti akan tampil di bagian struk ya. Kemudian sertakan berat produk, kalian off kan, geser ya. Gini cara geser seperti ini on, kalian off kan saja, geser lagi. Kemudian sertakan gambar produk, kalian on kan. Perbolehkan stok kosong, kalian off kan. Perbolehkan print struk sebelum disimpan, kalian on kan. Perbolehkan jual rugi, kalian off kan. QR code dan nota digital juga kalian off kan. Setelah itu kalian simpan. Karena aku udah save, aku nggak simpan ya. Oke, langkah selanjutnya adalah menambahkan data produk ya. Kita masuk ke sini, kategori produk dulu. Nah, di sini kalian silakan buat produk yang kalian mau jual ini per kategori. Misalnya ada pulsa, paket data, token PLN, voucher game, dan lain-lain. Nanti kalian sesuaikan sendiri di sini. Cara menambahkannya, klik tambah icon. Klik icon tambah, maksudnya di pojok atas ini. Nah, kalian di sini buat, silakan masukin misalnya kategori pulsa, silakan di save, disimpan ya, karena aku udah buat, aku nggak save, batalin aja. Oke, kemudian langkah berikutnya adalah data produk. Nah, ini cara menambahkannya, klik icon tambah di bagian pojok nih ya, produk barang. Kategori kalian silakan isikan sesuai kategorinya masing-masing. Misalnya kalian mau menambahkan pulsa, klik kategori pulsa seperti ini. Aku contohin ya salah satu. Ini misalnya pulsa Indosat 200.000. Nah, 200.000 aku singkat 200k ya. Kode produk I200 misalnya. Kenapa harus pakai kode produk? Ini fungsinya untuk memudahkan kita mencari barang ya, mencari produk. Ini kita bisa menggunakan kode, itu fungsinya ya. Keterangan kalian kosongkan saja. Satuan kita ganti track seperti ini, TRX. Harga dasar lah, harga dasar ini kalian harus samakan dengan harga modal yang ada di server yang kalian gunakan. Misalnya Topindo, kalian harus samakan harga dasarnya, misalnya 195.800 misalnya ya, kalian jual 202.000 misalnya. Ini hanya contoh ya. Nah, setelah ini kalian klik simpan. Karena aku nggak mau save, aku batalin aja. Ini hanya contoh saja. Lalu kemudian bagaimana caranya menambahkan gambar pada produk?
supaya tampilan etalasenya nanti rapi ya. Klik bagian gambar produk ini. Nah, kalian bisa menambahkan gambar baik dari galeri maupun dari kamera. Kalau dari kamera itu kita memfoto langsung ya, secara langsung. Kalau dari galeri kita bisa ambil yang sudah kita save, ambil dari galeri, atau kalian save di mana kalian bisa cari. Ini hanya contoh saja, misalnya seperti ini, eksis. Nah, kalian bisa atur di sini ya, sesuaikan mau kemana supaya pas, menarik. Setelah kalian selesai, kalian centang yang ini, klik down. Nah, ini sudah berubah ya gambarnya. Seperti itu ya caranya. Nanti ini akan tampil di bagian etalase supaya lebih rapi. Ini aku nggak pakai gambar karena memori aku udah mau penuh, biar nggak lemot ya, jadi aku nggak pakai gambar. Ini hanya contoh saja. Oke, kemudian setelah itu kita input data customer ya. Misalnya kalian udah punya pelanggan. Nah, di sini kalian bisa menambahkan pelanggan kalian. Klik icon tambah ini ya, tambah customer. Nah, kalian bisa isi namanya di sini. Misalnya untuk pelanggan umum, saya yang kita nggak kenal, kalian bisa pakai nama cash, pakai huruf kapital semua ya biar rapi. Kode ya, misalnya kalian baru menambahkan satu ya, kalian bisa pakai kode 1 atau 01 ya, seperti ini. Kemudian ini untuk alamat dan lain-lain kalian bisa isi atau bisa kosongkan juga nggak apa-apa, yang penting nama sama kode ini. Setelah itu kalian klik simpan ya. Oke, ini untuk input data customer. Kemudian berikutnya adalah data supplier. Data supplier ini kalian bisa tambahkan, misalnya kalian pakai suppliernya itu ambil dari mana, dari saldo Topindo, My Triple F, OVO, Dana, dan lain-lain. Kalian bisa menambahkan ya. Klik aja icon tambah ini, tambah supplier. Masukkan nama suppliernya, kemudian isi kodenya. Setelah itu kalian klik simpan ya. Oke, begitu caranya. Kemudian langkah selanjutnya adalah cashbox. Masuk ke menu cashbox. Nah, di sini cashbox ini adalah tempat kita menyimpan uang ya, kas atau bank ya. Kalian bisa menambahkan di sini saldo Topindo, saldo My Triple F, atau kalian bisa menambahkan mungkin saldo all operator ya, kurang lebih seperti itu. Kalian klik aja ikan tambah ini yang ada di pojok atas. Nah, silakan kalian tambahkan namanya di sini. Misalnya saldo all operator, saldo all operator. Setelah seperti ini kalian simpan ya. Aku nggak mau save jadi aku batalin aja. Oke, setelah itu kita lakukan penjualan. Cara transaksinya gimana ya? Oke. Namun sebelum itu, sebelum melakukan penjualan, kalian harus perhatikan ini dulu, stok ya, stok karena kita jualan pulsa, stok saya menggunakan tidak ada stok ya, jadi karena ini mendadak, jadi nanti caranya kalian bisa input manual. Maksudnya karena ini kan bukan produk fisik ya, berbeda dengan produk fisik seperti kita jual makanan atau jual apa yang ada stoknya real gitu. Karena ini saldo, karena kan kalau kita stok juga belum tentu pelanggan beli yang kita stok gitu, jadi kita harus stok sesuai dengan apa yang kita mau jual saja. Stok mendadak ya, istilahnya seperti itulah. Kita lakukan pembelian terlebih dahulu. Misalnya ada pelanggan kita yang mau beli saldo nih,
beli saldo, beli pulsa misalnya, atau beli paket data, kita lakukan pembelian terlebih dahulu di server ya. Kalian misalkan udah transaksi, nah kalian bisa lakukan pembelian di sini, pilih supplier misalnya dari Topindo. Tadi produk apa yang telah kalian jual, misalnya pulsa, ketik aja pulsa eksis misalnya 10.000 ya, 10k. Nah kalian bisa menambahkan stok di sini, misalnya kalian mau beli stok berapa, misalnya tadi ada yang beli satu ya, kalian beli aja satu. Oke, ini harga modalnya sudah tercantum ya di sini 10.800 misalnya ya, ini hanya misal. Kemudian ada yang beli lagi misalnya XL combo light misalnya ini ya, satu. Oke, ini hanya contoh saja. Nah caranya adalah klik icon yang ini, bayar tunai. Nah ini tanggal udah sesuai ya, sesuai dengan transaksi hari ini, udah otomatis. Atau kalau kalian mau mengubahnya juga bisa, kalian bisa sesuaikan. Nah di sini ya, yang paling penting adalah di sini supaya tidak salah, perhatikan ini yang diambil dari, nah di sini kas ini kita ganti. Misalnya kalian tadi menggunakan server saldo Topindo, kalian bisa klik ini. Nah setelah itu klik simpan ya. Setelah disimpan nanti stoknya akan bertambah. Karena aku nggak mau save, aku nggak mau beli, aku batalin aja. Nah ini aku hapusin karena aku nggak mau beli, ini hanya contohin saja. Nah setelah kita punya stok, kita bisa melakukan penjualan. Misalnya tadi ada yang beli cash atau siapa ya namanya, kalian bisa nanti ambil dari data customer. Kemudian pilih produknya apa, misalnya eksis 10. Nah ini ya, karena stok aku 0 maka aku nggak bisa. Tuh stoknya habis. Kalau stoknya habis kita nggak bisa melakukan transaksi, kita tutup, kita hapus. Seperti itu ya, caranya sama. Kalau mau pembayaran kita langsung, misalnya pelanggan membayar tunai ya kita bayar tunai. Kalau pelanggan bayarnya kredit, nah kan ada saja nih ya, misalnya pelanggan yang beli kredit, ngebon atau bayar mingguan, mungkin bisa saja nanti kalian misalnya bayar kredit, customer kalian bayar kredit, misalnya dia pakai DP misalnya 5.000 kurang 3.000. Nah nanti kalian klik saja di sini, sesuaikan saja, nanti data piutangnya nanti masuk di sini. Misalnya ya, kalau customernya namanya cash, di sini nanti akan muncul ya data kekurangannya berapa, data. Karena ini enggak ada ya, maka ini 0. Ini hanya contoh saja. Kemudian ini hutang. Hutang ini apa sih bedanya hutang sama piutang? Kalau hutang ini kalau kita belanja ke supplier, ke agen, misalnya ke Topindo ada kekurangan lah, nanti masuknya ke data hutang ini ya. Karena aku nggak ada hutang jadi ini kosong suppliernya. Ini hanya contoh saja. Kemudian kita caranya mau share nota digital itu seperti apa. Misalnya transaksi tadi yang terakhir, kita masuk ke klik yang garis 4 ini ya, data transaksi. Nah misalnya aku mau share yang data yang tadi baru selesai ya, buka transaksi, klik icon share ini. Nah kalian bisa pilih nota digital. Nah ini tampilan nota digitalnya ya, ini udah ada gambarnya karena aku udah tambahin watermark. Watermark ini adalah gambar yang ini ya, kalian nanti bisa atur, bisa sesuaikan, bisa ambil dari galeri ya. Kalian buat dulu
Usahakan jangan yang terlalu besar, jangan yang terlalu mengganggu ya, nanti malah jadi tulisannya nggak kelihatan. Nah cukup misalnya seperti ini aja. Ini juga sebenarnya mengganggu ya, tapi masih bisa lah ya. Ini misalnya transaksi aku ini, customer atas nama Rohan, dia beli pulsa Indosat 5.000, harganya 7,5, satu item, jumlah bayarnya ada 8.000, maka ada kembalian 500 lah. Nanti rinciannya seperti ini ya. Misalnya ada kekurangan juga nanti akan tampil di sini. Lalu bagaimana caranya share ke pelanggan kita? Kita klik image ini. Misalnya kita mau share ke WA. Nah, di sini kalian pilih WA misalnya ini. Nah, seperti ini kalian bisa pilih mau kemana, mau ke share ke pelanggan kita atau mau kita pasang ke status WA kita, bisa ya, nanti kalian bisa atur sendiri. Oke, mungkin di video kali ini itu saja yang bisa saya share. Nanti di video berikutnya aku akan memberikan tutorial yang lebih lengkap lagi supaya kalian lebih paham. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.